Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu Guru, dan staf TU SMP Negeri 3 Pule, peserta dari Diseminasi Program Prioritas Nasional yang akan disampaikan oleh Budiah Purnamaningrum, SPD, MPD. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salam kesana ya Pak Adri. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu saya hitungan ketiga. Hiduplah Indonesia Raya. 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi yang bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa supaya minta kepada Allah supaya di tahun yang akan datang kita diberikan kemudahan dalam semua hal, diberikan keselamatan, diberikan keberkahan dalam hidup kita, dan kita bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, keluarga, orang lain, dan utamanya bagi bangsa dan negara. Wa'idina al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Acara selanjutnya yaitu acara inti pembukaan diseminasi program prioritas nasional yang akan disampaikan oleh kita Ibu Budiah Purnamaningrum, SPD, MPD. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata yang mungkin salah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami Waktu sampai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera prioritas nasional yang saya ikuti pada waktu BIMTEK di Surabaya pada tanggal 11 sampai 15 Desember 2026 di Hotel Arya Sentra. Pada kegiatan mengikutinya, nanti kan di situ kita mengisikan identitas dan juga mengisi IC ya Bu Rodiah ya, mengisi IC. Bagaimana cara mengisi IC yang bagus, yang baik dan sesuai dengan harapannya panitia sana, itu nanti kita bisa saling sharing, saling membantu. Yang sudah pernah Pak Andi Nafianto, ada Bu Rodiah, nanti kita sharing bagaimana cara mengisi IC yang baik agar nanti bisa terpanggil pada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BPGTK. Ini kegiatan diadakan oleh BPGTK. Nah, pada kelas yang saya ikuti pada program prioritas nasional apa toh yang kami ikuti saat itu, saya yakin Bapak Ibu dan penyusunan pengelolaan program pembelajaran mendalam. Bapak Ibu semuanya pasti sudah pernah mendengar dan mungkin juga pernah mengikuti di forum MGMP dan mungkin forum yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Sesuai dengan
kondisi keadaan sehari-hari, sehingga kita bukannya belajar tentang teori. Jadi anak-anak itu ketika melaksanakan pembelajaran, hasil yang didapat itu bermakna, intinya seperti itu. Nah, selain tentang pembelajaran mendalam, kemarin yang saya pelajari itu saja praktek pembelajaran mendalam kepada siswa, tetapi kondisi sekolah yang berdampak pada perkembangan pembelajaran mendalam. Itu berarti berkaitan dengan visi misi sekolah. Setiap sekolah pasti memiliki visi misi. Nah, Bapak Ibu, ada yang ingat enggak visi sekolah kita itu apa? Jangan visinya sekolah DW saya itu enggak hafal, enggak pokok, yang penting tahu. Enggak hafal itu kan harus lengkap, harus pas sesuai dengan yang tertulis gitu ya kan. Ya itu yang penting tahu gitu aja. Ayo visi sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ini kondisi sekolah yang berdampak pada perkembangan pembelajaran mendalam. Itu ada beberapa poin: visi dan tujuan sekolah, kepemimpinan, budaya kolaboratif, kedalaman pembelajaran, serta evaluasi dan pengukuran baru. Kita membahas yang pertama dulu, visi dan tujuan sekolah. Fokus utamanya itu. Pertanyaan saya, apa visi SMP 30 itu? Ayo, masih ingat? Harus diingat. Apa visi? Unggul dalam prestasi, Ya. berbudaya berdasarkan impact dan teknologi. Ya, disut Pak Edi dulu. Ya, silakan. Ya, silakan Bu Kartika, apa visi dari SMP 30? Unggul dalam prestasi, berbudaya berdasarkan impact dan teknologi. Luar biasa tepuk tangan. Sebelum sampai ke visi itu apa, ini ada sebenarnya pengertian visi. Visi itu tujuan yang akan dilakukan secara konsisten. Perubahan dasar yang dimaksud terhadap visi ini adalah budaya sekolah yang terbentuk dari kebiasaan warga sekolah. Jadi ada 6S, ada itu adalah kebiasaan. Dan perubahan itu sendiri perlu diprakarsai oleh seseorang atau sekelompok orang. Jadi kalau kita membuat sebuah tembok, bagaimana agar sekolah kita itu bisa program-programnya berjalan dengan lancar. Sampaikan Bu Kartika itu tadi, apakah sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang kita ingin capai dari murid kita atau peserta didik kita? Isinya tadi apa? Unggul dalam prestasi, berbudaya berdasarkan impact dan teknologi. Apakah visi itu sudah menggambarkan impian dan cita-cita kita? Atau kalau memang belum, ya tidak apa-apa. Silakan memberikan masukan, kita review visi misi. Gitu. Gimana dengan visi yang disampaikan kita tadi, yang sudah kita miliki sesuai dengan di buku KSP ya, atau KSP ya, Kurikulum Satuan Pendidikan 2025-2026. Berarti itu sudah nyambung dengan dengan pembelajaran mendalam. Yang kedua, meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan membina akhlak mulia. Itu juga sudah sesuai, karena tujuan dari pembelajaran mendalam itu nanti yaitu 8 dimensi profil lulusan. Nah, 8 dimensi itu apa saja? Nanti panjenengan tidak tahu. Bagaimana kita bisa mengajar di kelas kalau tujuannya itu 8 profil lulusan aja tidak mengetahuinya. Kita harus tahu. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan. Yang kedua kewargaan. Yang ketiga
kritis. Penalaran kritis. 4. Kreativitas. Kreativitas. 5. Kolaborasi. Kolaborasi. 6. Kemandirian. Kemandirian. 7. Kesehatan. Kesehatan. Jadi kalau dulu kita mengenal P5, sekarang bukan P7, tetapi itu adalah ada 8 profil, dimensi profil lulusan. Ada tambahannya yaitu komunikasi dan kesehatan. Itu Bapak Ibu. Nih, ada juga komponen budaya kolaboratif. Tingkat kolaborasi dan kerjasama di antara warga sekolah. Jadi memang kerjasama, apalagi komunikasi itu adalah hal yang penting dalam menjalankan suatu kegiatan, terutama dalam menjalankan sekolah. Jadi dalam diri murid sebagai hasil setelah mengikuti pembelajaran. Pasti ketika mengadakan pembelajaran Bapak Ibu itu ada tujuannya ya, ada harapannya. Murid saya itu biar bagaimana ketika saya ajar tentang ini, dan pasti memiliki tujuan masing-masing. Dan apa strateginya? Apakah dengan menggunakan model media pembelajaran yang beragam biar semakin senang, dan media pembelajaran itu macam-macam, sesuaikan dengan materinya. Nah, seperti ini kondisi. Nah, apa yang terjadi dengan gambar tadi? Itu terjadi krisis pembelajaran nyata. Indonesia masih menghadapi krisis di mana banyak peserta didik bersekolah tetapi tidak benar-benar belajar dan menyampaikan kepada pihak sekolah bahwa guru ini begini, guru ini begini. Saya beberapa kali menerima laporan seperti itu. Ini yang terjadi krisis pembelajaran nyata. Pusat pada peserta didik atau murid. Sekarang namanya murid ya. Oh, murid. Iya. Murid. Itu murid saya gitu mari kita baca susah. semua keluar dari zona nyaman. Kadang kita itu keenaan duduk lupa berdiri. Itu karena tidak mau keluar dari zona nyaman. Ini memuliakan. Jadi dalam penerapan pembelajaran mendalam, semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai kemanusiaan. Ada 3 prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini adalah prinsip pembelajaran mendalam yang harus panjenengan terapkan di kelas melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Apa saja tadi profil lulusannya? 1. Keimanan. Dan ketakwaan. 2. Tobat. 3. Berpikir. 4. Kolaborasi, kerjasama. 5. Ada apa lagi? Komunikasi. Ada lagi kesehatan. Ada berapa tadi? Ya, 8. Ya, tadi. Nah, sekarang ini kerangka pembelajaran mendalam itu seperti ini. Bentuknya donat. Nah, pembelajaran mendalam itu di dalam ini ada 8 dimensi profil lulusan. Ada juga 3 prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ada 3 pengalaman belajar, yaitu mengaplikasi, merefleksi dulu ya, merefleksi, memahami, dan mengaplikasi, serta di dalamnya itu ada kerangka pembelajaran mulai praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Kenapa yang paling tua ini tidak ada panah-panahnya? Karena dengan harapan ini jadi satu kesatuan.
Tidak seperti yang seperti ini, pengalaman belajar ini ada panahnya karena memang ada tahapannya. Kalau ini kan ada tahapannya. Demikian Bapak Ibu tentang pembelajaran mendalam yang dikaitkan dengan visi misi sekolah. Jadi Bapak Ibu semuanya itu jika melaksanakan kegiatan, membuat program-programnya selaraskan dengan visi misi sekolah. Visi misi sekolah itu memang menjadi tujuan jangka panjang ataupun juga jangka dekat yang akan kita tuju. Kompasnya tadi apa? Kompasnya yaitu pembelajaran mendalam. Diseminasi terkait dengan program prioritas nasional pembelajaran mendalam. Semoga nanti bisa dipraktekkan di kelasnya, dipraktekkan di kegiatan-kegiatan yang akan Bapak Ibu laksanakan. Semoga bermanfaat demi siapa? Demi murid-murid kita, agar pendidikan Indonesia semakin berkualitas. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.